Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan kaum muda gereja yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita tidur kita dengarkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan 2. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertumbuhan adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi. Kalau kita misalnya menanam pohon, tentu kita mengharapkan akan bertumbuh dengan subur, bahkan sampai berbuah dengan lebat. Demikian juga dalam keluarga, tentu kita sebagai kepala rumah tangga berharap akan pertumbuhan untuk seluruh keluarga kita, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik secara jasmani maupun rohani. Pertama, kita sebagai kepala rumah tangga harus melayani dan mengadakan pemuritan bersama dengan istri untuk keluarga, yaitu anak-anak maupun keluarga yang di sekitar kita. Tentu Tuhan lebih menginginkan juga pertumbuhan umatnya di dalam gereja. Secara kuantitas juga Tuhan juga rindu harus bertambah jumlahnya. Secara kualitas juga kita harus diharapkan iman kita semakin bertambah, semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang diajarkan para rasul pada waktu itu, sehingga pertumbuhan jiwa pada waktu itu semakin bertambah, dan di sana terjadilah sungut-sungut karena pelayanan terhadap kaum miskin, duda dan janda-janda terabaikan, sehingga timbullah sungut-sungut di pelayanan mereka pada waktu itu. Maka para rasul memilih 7 orang untuk melayani para janda dan orang-orang miskin pada waktu itu. Mereka memilih, tentu ada kriteria yang menjadi mau dipilih menjadi pelayan Tuhan pada waktu itu, yaitu di ayat 3 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Jadi pelayanan harus memiliki karakter yang baik. Kalau di situ dikatakan orang yang terkenal baik. Jadi kalau tidak memiliki karakter yang baik, saya rasa di dalam pelayanan itu tidak mungkin bisa maju, tidak mungkin bisa berkembang, tidak mungkin bertambah jiwa-jiwa. Bahkan jiwa akan hilang kalau tidak memiliki karakter yang baik. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, pelayanan dan pemuritan pertama-tama harus kita memberikan contoh teladan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan dilakukan oleh para rasul pada waktu itu, sehingga jiwa-jiwa bertambah pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pelayanan dan pemuritan bisa kita lakukan jikalau kita bersedia memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dengan cinta kasih Tuhan, kita mau melayani, baik itu di gereja, di dalam rumah tangga, di pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada. Jikalau kita melayani dengan cinta kasih, banyak orang yang tertarik terhadap gaya hidup kita, maka ada jiwa-jiwa yang datang bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ada jiwa yang datang kepada Tuhan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Ada kesaksian banyak orang
ketika melihat orang-orang yang baik, mereka tertarik. Mereka melihat ada Yesus di wajah mereka, maka mereka mau ikut menjadi pengikut-pengikut Kristus, mau menjadi murid-murid Kristus. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, agar kita mau melayani dengan baik, setulus ikhlas, melayani dengan cinta kasih. Maka nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan banyak jiwa yang datang. Baik secara kuantitas akan bertambah, dan kualitas iman mereka akan terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.